Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kuningan, apa kabar? Suasana hari ini, suasana yang cukup bagus. Hari Rabu tanggal 5 November, tepat pukul 10.39 menit. Hari ini Kanci Kuningan, kita Sersan Mangarasan menghadirkan narasumber yang ngebahas tentang apa ya? Tentang dunia dan akhirat ya Pak Ustadz. Iya. tentang dunia dan akhirat kita ngebahas Kanci Kuningan, insya Allah bisa membuka wawasan kita tentang kiprahnya beliau dan juga apa tuh namanya organisasi yang beliau ikutin saat ini. Kanci Kuningan, dimanapun saat ini berada, yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian yang lagi nonton di Facebook, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ada 2 sesi. Mudah-mudahan bisa merangkum segala macam kegiatan yang insya Allah juga menambah wawasan. Oh, ternyata begini toh organisasi ini. Oke, Kanci Kuningan, dengan bangga saya perkenalkan Bapak Haji Zulkarnain M.Com di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Bapak Haji Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kuningan, beliau adalah Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi dari Basnas Muara ini. Nah, tadi kan bingung kan organisasi apa nih nak dikenalkan nih. Masya Allah. Kanci Kuningan, kita hari ini ngebahas tentang Basnas. Apa saja sih kegiatan Basnas selama ini dan juga kedepannya nanti mau ngapain, dan apa sih yang telah diperbuat oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita di Basnas untuk Kabupaten Muara ini. Oke. Saya langsung, karena kita udah telat hampir 30 menit. Oke, saya panggil Pak apa nih? Jadi bingung. Zul aja cukup. Pak Zul. Pak Ustadz Zul. Masya Allah. Oke, silakan Pak Zul memperkenalkan diri, kemudian sudah berapa lama nih di Basnas? Silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dari kesempatan ini mungkin saya berterima kasih telah mengundang Basnas datang ke sini untuk biar masyarakat itu pada tahu kedudukan Basnas di Kabupaten Muara Enim. Memang Basnas ini di dalam undang-undangnya ada sendiri, nomor 23 tahun 2011 tentang pengatur pengelolaan zakat. Oke. Dan Basnas ini merupakan lembaga negara, Pak. Lembaga negara. Cuman dia posisinya non struktural, yang langsung dibawa langsung oleh presiden. Oke. Untuk mewakili provinsi dan kabupaten itu, Basnas makanya diserahkan untuk masing-masing pemerintah daerah. Jadi pembentukan memang dasarnya awalnya dari undang-undang itu. Okay. Jadi banyak masyarakat kita salah kaprah bahwasanya Basnas itu seperti ormas, sama dengan ormas lain seperti itu. Padahal kita itu sama dengan seperti KPU, Bawaslu seperti itu, yang memang punya undang-undang tersendiri. Itulah makanya masyarakat kita memang sebagian kurang agak tabu lah permasalahan seperti Basnas itu. Jadi selama ini memang Basnas alhamdulillah awalnya dulu Basda. Badan Amil Zakat Daerah. Waktu dia Basda itu berarti di daerah dikelola oleh kabupaten masing-masing. Kabupaten. Sebelum ada regulasi yang jelas, maka Kabupaten Muara Enim itu membentuk namanya Basda yang diketuai oleh dulu
Haji Nurdin. Pak Juri, oke, siap. Nurdin ya. Izin Pak, berarti Bapak bergabung di Basnas mulai tahun? Tahun 2020. Karena periode kita tahun ini udah hampir habis 2025. Oh, oke, siap. Jadi semenjak tahun 2020 kita sudah mempunyai regulasi yang memang jelas dari pemerintah pusat sehingga terorganisir semua. Siap. Jadi permasalahan pengelolaan zakat itu sudah semuanya terorganisir. Jadi kita tidak bisa berbuat macam-macam di Basnas itu. Oke. Jadi karena laporan kita itu langsung ke pusat. Jadi di pusat itu sudah terdeteksi. Jadi orang pusat itu kalau bertanya itu langsung bisa kepada kita seperti itu. Ini dana ini kemana? Ini dana ini kemana? Karena yang akan melaporkan ke presiden itu nanti RI, Basnas Republik Indonesia. Oh, Basnas pusatnya ya? Ya, Oke. kita itu kita tuh dari seluruh kabupaten kota itu kurang lebih sudah 500 sekian Basnas. Oke. Hampir tembus 600 Basnas 600 ya. kabupaten kota. Berarti Basnas ini Pak Ustadz dia hanya sampai di kabupaten ya, kabupaten kota ya? Kabupaten Tingkat kota, dua ya? iya. Oke. Tapi kalau untuk membentuk di bawahnya Basnas itu namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Oh, oke. Jadi gitu, Bang. Jadi terstruktur lah kita semua seperti piramid seperti itu. Jadi memang pengelolaan nggak mungkin Basnas RI langsung ke daerah. Ya. Jadi ada Sibuk pulau deh, Sibuk. Kedua saya pikir di Kusasar, nang mana ini? bener. Oke, siap, Seperti siap, itu. siap. Jadi kita bergabung ini sudah 2020, ini 2025 itu sudah hampir masuk masa periode akhir. Dan alhamdulillah Basnas kita ini sudah cukup sudah mendapatkan award lah dari Basnas RI kemarin itu alhamdulillah. Basnas Muara ini Basnas Muara ini mendapat award karena bupatinya mendukung program Basnas. Oh, siap. Terutama RLHB, Rumah Layak Huni, Basnas, program kita itu. Dan juga ada yang namanya SKSS, Satu Keluarga Satu Sarjana, program itu. Kita sudah mengeluarkan alumni dari STEBIS maupun dari Citar. Oke. Itu sudah 27 SKSS. Maaf tadi Pak, Satu Keluarga Satu Sarjana. Satu keluarga satu sarjana. Iya. Ini syaratnya gimana Pak? Syaratnya ikut tes kita tes dulu. Oke. Tes kemampuan, kemudian dilihat dari akademiknya, kemudian dari background keluarga dia. Kalau keluarganya memang tidak mampu, dia mempunyai kemampuan, seperti dia punya nilai akademik yang bagus lah untuk melanjutkan kuliahnya, kita bisa dari dana zakat itu. Dari dana zakat itu dikelola untuk pemberdayaan. Karena zakat yang di Basnas itu bukan kita menyalurkan tok saja, konsumtif untuk masyarakat seperti itu. Kebutuhan sehari-hari. Tetapi harus bagaimana pendaya gunaan ini produktif ke masyarakat seperti itu. Jadi bisa masyarakat itu yang dulunya jadi mustahik, yang dulunya menerima zakat, ya kan, diberdayakan bagaimana dia menjadi seorang munfik, orang yang berinfak maupun berzakat, muzakinya. Jadi seperti itu kita itu memang ingin mengangkat masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Memang itu sudah di undang-undang seperti itu yang harus kita laksanakan. Gitu, Bang. Nah, maaf tadi Pak, yang satu sarjana satu rumah itu khusus untuk wilayah untuk warga Kabupaten Muara Enim dan mereka kuliahnya di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim. Iya. Oke. Catatan memang kita kemarin sudah ada yang seperti kita sudah 27 mahasiswa yang sudah diwisuda. Sudah diwisuda? Sudah. Sarjana nih Iya, sekarang? 2024 kemarin sudah wisuda, alhamdulillah. Itu dari STEBIS. STEBIS itu yang Sekolah di Tinggi Ilmu Bisnis iya, yang ada di Kepur. Kepur ya. Ya, Oke, siap, kemudian dengan di Stitar. Dan juga kita ada beasiswa, sebenarnya beasiswa untuk mahasiswa. Kemarin kita sudah membiayai mahasiswa-mahasiswa yang di IAIN Curup, Bengkulu. Oke. Banyakan di sana anak-anak dari kita Muara Enim Semendo. Oh, Dari Masya Semendo Allah. itu, jadi kita kerjasama ke sana kemarin. oke, ya. Jadi sebenarnya menyambut baik banget sekali itu IAIN Curup Iya, oke. yang kemarin tuh. Jadi itulah yang membuat kita itu ini loh, Basnas itu tidak berdiri hanya sekedar menyalurkan saja, enggak kayak gitu. Makanya kita ingin masyarakat itu bisa melihat, jangan melihat Basnas itu cuma nampung zakat kemudian salurkan saja. Ya. Enggak, tapi kita harus ada berinfak kepada yang ininya.
Ada effortnya buat kita Ya. juga, buat masyarakat, terutama untuk yang orang-orang muzaki yang membayar zakat itu, berinfak itu, seperti itu. Pak, maaf Pak, kalau boleh tahu dana yang terkumpul? Iya, kalau target kita yang kemarin untuk tahun 2025 saya baca nggak apa-apa ya? Boleh Pak. Biar nggak salah Pak. Agak keselip. Iya. Oke, 2025. Pak, maaf Pak Ustadz. Untuk pengumpulan zakat Pak, Iya. itu apa ya maksudnya? Bertahap tiap tahun naik atau target atau gimana Pak? Kita target. Oke, siap. Bertarget karena apa ya? ASN kita ini kurang lebih kita ini masih bergantung di ASN Oh, masih oke. dari zakat profesi itu. Mungkin ada muzaki yang orang berzakat tidak terikat, Ya. masyarakat yang mungkin umum Oke. yang memang sudah cukup nisabnya membayar zakat. Ada juga yang memang sudah menjadi yang terikat seperti ASN. Seperti itu karena regulasi yang sudah dibuat oleh Perbup nomor 56 tahun 2019 kemarin itu sudah ada sebenarnya, Perbup itu peraturan bupati. Kemudian diperkuat lagi himbauan oleh bupati yang sekarang Bapak Haji Edison seperti itu, sudah sampai ke pihak-pihak yang memang instansi-instansi yang memang harus mengeluarkan zakat itu. Karena zakat ini begini Bang, kita ini susah juga untuk sebenarnya kayak gini salah. Kayak gitu salah. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita kita maksa juga salah, ujung-ujungnya nanti kemana gitu kan? Jadi kita jadi bahan omongan-omong. Jadi bahan omongan. Jadi itulah kami. Jadi kemarin sudah meminta dengan Bapak Haji Edison kemarin itu untuk bupati kita itu untuk memperkuat lagi himbauan kepada ASN. Karena kemarin itu kan sudah cukup banyak loh. Kalau target kita pada tahun ini mungkin tahun ini sebenarnya target kita itu 2,3 miliar per tahun. Tapi tahun depan ini insya Allah 2026 itu target kita sampai 3 miliaran. 3 miliaran. Karena kalau dilihat di akumulasi zakat kita itu sebenarnya berpotensi sangat luar biasa Muara Enim ini. Bayangkan dari target yang sudah kemarin kita sudah akumulasi dari zakat infak dan sedekah itu. Target kita itu sebenarnya kita itu besarnya di DSKL. DSKL itu dana sosial lembaga keagamaan. Seperti zakat fitrah, kemudian kurban, ya kan infak dari masjid-masjid itu. Nah itu sebenarnya lebih besar daripada itu, dari zakat yang masuk Basnas. Ternyata kemarin itu kita sudah tahun 2025 kemarin itu ternyata kalau kita biasanya per tahun itu kita cuman hanya mendapat 2,3 miliar. Ini dalam 1 bulan itu bisa tembus 43 miliar. Itu dana sosial lembaga keagamaan seperti zakat fitrah, kemudian kurban itu dikumpulkan dari 22 kecamatan masjid kita ini banyak di Muara Enim ini. Ternyata itu lebih potensial. Siap. Nah, makanya disitulah Basnas tidak bisa menjangkau dari 22 kecamatan semuanya. Tapi kita membuat inovasi bagaimana ini bisa bentuk bisa mengumpulkan dana tersebut. Akhirnya kami membentuk namanya unit pengumpul zakat UPZ. UPZ. Ini ada berapa tim dia Pak? Tim itu pengajuan itu cuma 5 orang sebenarnya. Satu UPZ ini. Ya. Ini mereka ini yang keliling Pak. Ya, mereka keliling, mereka juga punya hak amil di situ. Makanya ada perbedaan antara panitia zakat dengan amil zakat. Makanya di kita itu banyak orang yang salah mengerti masalah tentang panitia zakat dengan amil zakat. Artinya, Pak Ustadz, Basnas harus tiap minggu ada di sini. Oke, Kang Cukuri, ternyata kan setelah hadirnya beliau ke sini semakin membuka wawasan kita. Masya Allah, ternyata semakin banyak yang kita tidak tahu. Kayak tadi kita juga baru tahu ternyata Basnas ini sudah diem-diem nih. Kalau kita ngomong sih Pak, diem-diem menghasilkan 27 sarjana. Masya Allah, kita nggak tahu loh, atau ya bukan nggak tahu, mungkin Kang Cukuri tahu, hostnya nggak tahu. Nah Pak, jadi tadi kan ASN Pak ini kawan-kawan kita yang di UPZ ini Pak,
Itu ke mana Pak? Mereka ke perusahaan-perusahaan atau ke personal? Enggak, biasanya ini untuk lebih ininya kita belari dulu kita posisikan di masjid, posisi UPZ itu. Oke. Karena sebagian mereka kan ada yang membayar zakat mal. Iya. Ada zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan lebih cenderung kalau di akhir Ramadan. Oh, iya, Fungsinya hanya membersihkan puasa kita 1 bulan. Tapi zakat mal ini membersihkan harta kita 1 tahun itu. Oke. Makanya mereka itu banyak membayar zakat itu di akhir, misalnya di akhir Ramadan. Sekalian zakat mal gitu. Zakat fitrah plus zakat malnya, seperti itu. Makanya potensi itu memang sangat luar biasa, Bang. Kalau kita lihat sendiri, kaya Merenim ini. Oke. Saya tambahin lagi Pak Ustadz. Berarti ada beberapa masjid di Muara Enim yang ada plang. Iya, Itu benar? iya, UPZ Sip. seperti itu. Makanya Jadi, masjid ini ada bahasanya itu pemungut zakat. unit pengumpul Unit zakat. zakat. Ya. Oh, itu yang tugas kawan-kawan kita yang 5 ini. Iya, Oh. mereka mengelola sebenarnya dari Basnas itu. Oke. Basnas itu dari unit pengumpul zakat itu kita membentuk unit pengumpul zakat itu untuk memudahkan masyarakat untuk membayar zakatnya. Mereka jauh bayar di UPZ masjid aja. Jadi apa namanya ya? Kalau kita perumpamakan Basnas itu kan karena staf kita itu tidak terlalu banyak. Iya. Staf kita itu cuma ada 13. 13 orang. Saya catat kancing ini. 13 orang staf ya. Iya. Nah, yang ini strukturnya kita ada ketua dan Wakil ketua. wakil ketuanya ada Ada 4. 4 orang, 21 kan Cikunian ngurus ini sebanyak, aduh udah bayang. Makanya Basnas Kabupaten Masya ini, Allah, iya Bang, kerja keras. luar biasa. Makanya kita dengan Basnas Kabupaten ini masih bergantung dengan zakatnya dari ASN profesi. Seperti itu. Dengan itulah kita bisa membangunkan rumah yang sebagaimana itu kan sudah alhamdulillah dalam 1 tahun itu kita harus punya target 12 rumah. 12 rumah. Karena dana pendanaan kita itu dari sebulan itu enggak nyampe 2 miliar. Kalau kita hitung-hitung ya, kita ini mungkin kurang lebih lah punya 10.000 ASN dengan P3K gabungan. Se-Kabupaten Muara Enim. Se-Kabupaten Muara Enim. Ya kan? Kalau seandainya mereka belum bisa untuk membayarkan zakat, maka kata di dalam himbauan bupati itu untuk membayar infaknya saja 50.000. Apa susahnya sih 50.000 ketimbang untuk akhirat gitu kan Akhirat. ya? Siap. Banyak kita kan kalau traktir kawan nggak tanggung-tanggung. Oh, Juragan Bogor. Biar ngetep biar Iya. biar tekor asal kesohor. Oh iya, bener. Padahal di sisi lain ya kan perlu juga gitu kali gitu kan. Makanya 50.000 saja berarti kalau 1 bulan saja itu bisa sampai 5M. 5M itu bisa kita bedah rumah, itu bisa 2 kali, 4 kali, 3 kali lah dalam 1 rumah. Kita untuk sekarang nggak bisa begitu, karena kita hanya terbatas. Ya. Terbatas cuma 1 rumah, seperti itu. Dan rumah pun kita cara pendirian rumah juga kita melihat dulu ini tanah posisinya gimana di tanah pribadi atau perusahaan seperti itu. Karena kalau di atas tanah perusahaan kita nggak bisa. Ya. Karena itu syarat daripada pembangunan. Oh, berarti Basnas pilih kasih nggak begitu sebenarnya. Banyak masyarakat begitu bertanya, oh Basnas pilih kasih kenapa kami yang orang nggak mampu ini? Karena posisi tanahnya. Ya. Karena kita bisa juga membuatkan surat hak milik tanah itu bisa kita buatkan. Kita sudah kerjasama dengan BPN. notaris, Notarisnya, oke, notaris siap. gitu kan. Jadi setiap rumah yang dibedah itu ya itu yang memang kita buatkan suratnya, surat tanah tersebut. Kalau sertifikat mungkin ngurus sendiri, Yo. tapi surat Jangan kepanjangan itu. Oke, jadi kalau Kancukunian yang ada yang ngajuin permohonan ya Pak Ustadz, ngajuin permohonan ke Basnas untuk bedah rumah, Iya. bangun rumah yang ini untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya salah satu syarat utamanya adalah status tanahnya harus jelas dulu. Status tanah harus jelas dulu, karena ya ketika itu jangan sampai ada tanah itu dalam sengketa. Atau tanah itu tanah perusahaan. Itu nggak bisa bantu. Tapi kalau misalkan pengajuan untuk bulanan, oke lah, bisa kita bantu bulanan seperti itu. Tapi kalau bedah rumah harus memang tanah itu posisinya bagaimana dulu. Dan kedua, dia ada hak warisnya. Oke. Kalau tidak ada hak waris, siapa lagi nanti kalau orang tuanya tinggal itu? Iya.
Nah itu yang jadi masalah. Kita tidak mau membangun rumah, akhirnya rumah itu dijual, padahal itu kan dari dana zakat infak, Ya. seperti itu. Putus pahala gitu Pak. Iya, putus pala. Jadi masalah gitu. Oke, siap. Nah gini Pak Ustadz, kemudian Kanca Kunian, sorry Pak Ustadz, kalau misalnya secara personal kepengen langsung ke Basnas, kita bisa. Dalam bentuk apa dulu ini? Zakat dia yang bentuk apa? Oh iya, bentuk uang. kalau misalkan muzaki, orang yang berzakat itu mau datang langsung ke Basnas bisa. Oh. Seperti itu. Banyak kok ASN yang sudah menunaikan zakat, dia ingat zakatnya, dia oke. ingat akhiratnya kayak Oke, gitu. siap. Jadi mereka datang ke Basnas, kemudian mereka akadnya kan zakat itu kan ada doanya. Jadi kita doakan, mudah-mudahan orang yang muzaki itu, orang yang berinfak mengeluarkan zakatnya itu Allah terima dan diberikan lebih daripada itu. Amin. Berkahan gitu kan. Diberkahan. Makanya kalau ASN kemudian orang-orang yang memang sudah mampu cukup nisabnya, haulnya sudah cukup, nisabnya sudah cukup, diharapkan memang untuk mengeluarkan sebagian rezekinya. Ibarat gini Bang, kalau kita makan pisang kan nggak mungkin kita makan kulit-kulitnya kan. Oke, siap. Otomatis kan dikupas dulu kulitnya. Pas. Baru dimakan pisangnya, kulitnya dibuang kan. Ah. Seperti itulah zakat. Itu Kanca Kunian udah paling sederhana bahasanya. Masya Allah, Kanca Kunian, kita jangan kemana-mana, kita ngebahas lagi. Sebenarnya kurang Pak Ustadz nih, sejam nih sini. Harus rutin ini. Oke Kanca Kunian, kita akan kembali lagi ngebahas tentang Basnas. Hadir di hadapan kita semuanya Bapak Haji Zulkarnain M.Com. Beliau adalah Waka 4 bidang administrasi dari Basnas Muara Enim. Akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi kita di Sersan Mangerasan. Sersan Mangerasan ini adalah acara, alhamdulillah Pak Ustadz, acara yang paling heboh se-Sumsel. Iya, alhamdulillah. Wong kate muji, kita muji deh. Jadi acara insya Allah, alhamdulillah Sumsel ada sekitar 20 atau 30 radio, dan kita di Kabupaten Muara Enim Sersan Radio hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu itu ada podcastnya. Insya Allah, luar biasa. Beraneka ragam. Nah, kalau yang siang Ca ini kita serius Pak Ustadz. Ya. Walaupun namanya Sersan tuh serius tapi santai. Iya. Nah, jadi ngobrolnya serius, agak santai. Nah kalau yang malam Zoom kita, malam Zoom kawan-kawan dari luar. Nah jadi kayak kita Pak Ustadz, misalnya Pak Ustadz kayak ada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang 27 mahasiswa yang tadi tuh, lah begawe ada di Papua apa di mana, baca kita ajak Zoom ke sini. Ya, sudah sebagian sudah ada, jadi sudah P3K. Mereka. Iya. Nah, alhamdulillah. Dari ada yang enggak SKSS. sama kita? Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebenarnya yang bagus itu sedekah tuh mana Pak Ustadz? Kado kata uang nggak ngomong, kalau pacak kita nunjuk tangan kanan, Tangan kiri yang tahu. tangan kiri nggak usah tahu mana. Iya. Itu ininya Pak Ustadz. Itu diibaratkan, Oke, kias siap. seperti itu. Jadi memang sedekah itu memang lebih bagus sembunyi-sembunyi. Ada sedekah secara sembunyi-sembunyi, ada sedekah secara jahar. Artinya yang terbuka, seperti itu. Itu kita kembali kepada hati kita masing-masing. Oke. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan sedekah kita itu, karena mungkin kita jahar ya, terang-terangan, jadi timbul rasa ria, sombong, seperti itu. Makanya lebih bagus memang yang sir. Yang sir itu secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena kita tidak tahu loh lihat hati kita itu. Hati kita itu kan yang kalib, artinya berbolak-balik. Oke. Hari ini iya, besok enggak. Hari ini oke, oh saya bisa jaga hati. Atau dipuji orang naik. Jadi masalah kan kayak gitu. Nah itulah arti manusia itu yang kalib. Jadi berbolak-balik, kadang iya, kadang tidak. Jadi ya memang yang diajar Rasulullah yang bagus itu adalah sir, secara sembunyi-sembunyi. Makanya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu ada seorang janda ya, janda dengan beranak satu, ketika itu nangislah anak seorang janda tadi nangis. Mak, kapan mak makan, mak sudah masak belum nasi mak? Oke. Padahal janda itu sudah tidak punya apa-apa lagi.
Tiba-tiba apa? Pada saat itu pun apa yang dimasak janda itu batu. Karena memang tidak ada punya lagi. Tidak kati lagi sembako tidak dimakan. Apalagi tidak kati lagi. Akhirnya apa? Dengan diam-diam Sayyidina Umar itu kan sering nyamar menjadi seperti kita lah. Tidak kelihatan dia seorang pejabat, tidak seorang seperti khalifah. Dia nyamar seperti orang gembel kadang-kadang seperti itu. Dengan apa? Rasa hibahnya itu dia diam-diam memberikan apa? Sekarung gandum di depan pintu seorang janda itu sambil diketoknya. Dan tiba-tiba setelah itu pergi. Dibuka pintu itu, dilihat janda itu apa? Dilihat janda itu satu karung gandum seperti itu. Itu yang membuat orang itu sehingga apa? Bisa menjaga hati ketika orang bersedekah secara secara apa namanya? Sembunyi-sembunyi. Kita perlu tahulah, yang tahu hanya Allah lah, begitu. Sehingga apa? Niat yang lurus tadi tetap terjaga. Kalau jahar itu memang kadang nggak terjaga seperti itu. Jadi membuat kita itu apa namanya? Merontokkan pahala yang sudah ada. Niat awalnya tulus. Ketika itu dilihat orang sejajar, sebenarnya tidak ada masalah. Dekat Allah Subhanahu Wa Taala, sirri wa alaniyah itu nggak ada masalah. Nak mau sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah secara terbuka, tidak ada masalah. Tapi ingat, kembali ke hati kita. Kalau hati kita kuat, tidak ada masalah. Tapi kalau hati kita masih mempunyai sifat ria, kemudian sifat sum'ah, nah itu harus hati-hati. Seperti itu. Sama sih kok lagi Pak Ustadz. Dia tuh oman bukan aku udah baca itu nah. Dia tuh dulu tuh kurang nah. Itu salah satu kata Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti mengungkit-ungkit kebaikan itu tidak akan pernah ditolak Allah. Itu salah satu kata Rasulullah SAW. Salah satu yang tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Nanti di akhir nggak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang kita beri itu. Sebenarnya orang yang kita sedekahkan itu kita berikan dengan hati ikhlas, dengan hati kita dengan karena Allah Taala ya. Ilalillah, di hadis Rasulullah SAW, mencintai sesuatu karena Allah Taala, memberikan sesuatu karena Allah Taala, itu kan sudah bagus banget niat seperti itu. Nah, ketika kita mengungkit permasalahan itu, kebaikan itu, otomatis rontok semua kebaikan-kebaikan yang sudah terkumpul itu. Makanya itu disebut dengan muflis. Salah satunya orang yang di dalam hadis Rasulullah, salah satunya orang yang bangkrut di akhirat nanti. Muflis, nggak ada sama sekali amal pun nggak ada. Dia dari dunia bawa pahala sholat, dia dari dunia bawa pahala sedekah, dia dari dunia bawa pahala haji kan, dia dunia bawa ada pahala dari puasa, tapi habis sia-sia. Karena apa? Karena membayar utang-utang yang dia sakiti orang-orang di sekelilingnya. Ada orang yang ditipunya, ada orang yang dipukulnya, ada orang yang dimakinya. Itu semua datang ke dia. Siap. Makanya ujungnya nanti orang seperti itu jadi muflis. Dia di dunia waduh takwa luar biasa, tapi di sisi lain dia gibah orang mukul orang gitu kan, semuanya habis, semuanya diambil oleh orang-orang yang pernah dia zolimi di hadapan Allah, menuntut di hadapan Allah. Itulah jadi kita jangan seperti itu gitu Bang, seperti itu. Itu tutup balik dia. Iya. Oke Kanca Kurnian, udah hampir lebih 10 menit lah ngobrol dengan Pak Ustadz. Tapi kita belum tahu Pak Ustadz lahir besar di mana. Penasaran kami Pak Ustadz nih. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, cuma ada cerita apa ya, lahir besar, sekolah itu. Sekolah dulu kalau lahir di Tanjung Enim. Jemut Tanjung Enim. Para Saverius. Telang Jawa. Kanca Kurnian Telang Jawa. Sekolah di Saverius 6 tahun SD. SD berapa lu? SD Saverius. Depan Perdomanian. Manian. Jangan-jangan Pak Ustadz kita nih waktu kecil lonceng terakhir berbunyi baru datang. Saking deketnya. Ya, depan rumahnya dia. Nah, kemudian SMP-nya kita SMP kita di Ariat. Ariat di mana? Palembang 13 Ulu. Alumni Ariat 13 Ulu. Ini Pak Ustadz merantau berarti SMP. Di SMP itu udah merantau. Awalnya dulu Bang, apa ya? Dulu udah ngerti aku pesantren tuh. Katung tuh azan udah baca aku. Siapa yang nyuruh? Wong tua, alhamdulillah kita selamat ke orang tua. Selamat.
Nggak, sampai dulu bapak dulu kan kisah dulu kan pengurus langgar lah, musola kalau surau ya sekarang ya. Surau, oke. Diajaknya lah ke musola tuh kan belajar azan lah, pola gitu kan. Sebenarnya bisa ngaji, tetap diikut ke ngaji. Saking apa namanya di sisi lain kan di sekolah umum, sisi lain juga kan harus bisa ngaji lah keluarga seperti itu. Nah, lepas dari dulu sebenarnya masuk SMP Negeri 1 dulu aku. SMP 1. Kan dulu tanggung jawab. Penyaluran gitu Ya. ya dari SD dulu tahun 93. Iya, siap. Nah, masuk ke sana SMP 1 angkatan kawan aku dulu. Siapa Pak yang ngetop Pak sekarang? Yang ngetop sekarang. Si ini siapa namanya? Yang ngetop sekarang. Henry Mulyana tau? Oh, Henry Mulyono. Itu angkatan. Henry Mulyono. Henry Mulyono, Iya. angkatan. Soehardi. Yo. Itu kawan dulu. Yang di Garjo Iya, Pak Henry apa kabar kambing ini sapi sama kambing gitu. Pacak kenal. Oke. Itu Nah, dulu. dari SMP Dari SD aku pindah ke Ariat Palembang. Palembang. Nah, kemudian SMA-nya SMA-nya aku balik ke Depok, ke Depok di Jawa Barat. di mana? Di apa? Di Sawangan. Sawangan. Di Pondok Pesantren Alhamidiyah. Oke, Sawangan. Kiai Haji Ahmad Syaihu. Ah. Nah, pada saat itu setelah pindah dari Ariat pindah ke sana. Padahal dulu almarhum Al Habib Habib Ahmad itu Al Habsyi dulu. Ente di sini aja katanya. Sampai lulus ya 6 tahun di Ariat. Jangan pindah-pindah almarhum dulu sebelum meninggal 2005 tidak salah. 95. Di sini aja katanya. Karena mungkin nanti tuh ya udah pengen lihat kawan itu pindah Pindah kan? belajar dulu pindah dulu. Makanya di Alhamidiyah sampai di Alhamidiyah di Sawangan 3 tahun lulus itu. Nah, setelah itu di sisi sudah lulus sekolah, setelah lulus sekolah itu dari Alhamidiyah, aku hijrah ke Bogor. Oke. Jadi KTP Bogor dulu aku. Dapat KTP-nya di Bogor. Di Bogor, KTP Bogor. Maaf, berarti sudah dari Tanjung ini udah cabut ya? Cabut dulu. Dipindah. Jadi penduduk Bogor. Dapatlah ngajar dulu, aku ngajar di Pondok Pesantren Darul Ulum. Bantar Kemang Bogor dulu punya Mama Elon Sujai. Kalau di sana orang-orang Bogor sudah tahu kenal dengan Mama Elon Sujai. Kiai Mama Elon Sujai. Nah, disitulah saya ngajar dari 2000 sampai 2009. Oke. Kuliah juga aku di salah satu universitas di Depok dulu. Nah, terus memang jurusnya beda Bang, aku bukan jurusan agama gitu ya. Oke. Jurusan komputer. Mkom kan nih. Jurusan komputer. Oke. Siap. Setelah lulus 2009 saya cobalah untuk berdakwah, diajak ada kenalan dulu orang Singapura, diajak keliling Singapura sama Malaysia. Singapura Malaysia. Pak Ustadz potong sedikit. SD lah merantau. Kanceku ini nggak terpikir ya, maksudnya usia anak SD, tamat SD udah keluar dari rumah gitu, udah tinggal di pesantren. Kemudian diajak ke Singapura Malaysia lagi. Itu iya, karena ada dulu dia tuh seperti keluarga. Jadi ceritanya dulu kita membangun sebuah pesantren. Disitulah kita melihat pesantren ini memang harus direnovasi. Salah satu dia donatur ya seperti itu. Jadi diajaknya lah untuk kita untuk mempresentasikan pondok ini bagaimana. Akhirnya alhamdulillah dalam jangka beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian terkumpul tuh dana untuk membangun pondok itu, diperbagus di pondok pesantren itu. Disitulah mulailah berdakwah di Singapura, Malaysia. Cuman ya tidak setiap hari, kalau ada waktu yang memang itu, karena cara berdakwah orang sana nggak kayak kita di sini kan ya. Justru berdakwahnya di Malaysia dan Singapura. Iya, majelis kayak gitu. Di Depok, Bogor ngajar. Tidak berdakwah. Di Singapura. Diajak, ada link ke sana. Kalau nggak ada link nggak nyampe ke sana. Berarti kan Cekunian ini wajib bangga nih. Beliau balik lagi ke sini. Itu gimana ceritanya awal? Balik ke sini dulu ketika 2009. Oke. 2009 itu, setelah 2009 itu aku belajar lagi di Mekah. Di Salatiyah, Madrasah Salatiyah di Mekah. Setelah itu 2012 pulang. Nggak langsung ke sini aku. Stay dulu. Saya nggak langsung ke sini. Apa tuh?
Mampir dulu tuh. Mampir dulu aku ke Bangka Belitung. Di Oke. Belitung dulu aku Oh, di tinggal. Belitung. Oh. 2002 sampai 2014, 2 tahun. Oke. Kita nggak kerja, aku dulu nggak kerja model kayak kata orang. Kantoran. Ya nggak kantoran, di proyek. Coba bayang di proyek saya. Ini lu jurusan pesantren agama kerja di proyek. Kita bangun PLTU dulu, PLTU PLTU. Bubble 4. Oh, ya. Ya, Oke, siap. dengan dulu satu perusahaan yang di Jakarta. Masuk ke situ bagian apa namanya pengadaan dulu di situ kan, sudah sampai situ. Setelah itu nah baru berpikir 2014 saya bagaimana caranya saya harus pindah. Di Belitung memang aman. Aman, oke. Luar biasa kalau di Belitung ya. Enggak belum terkontaminasi banyak orang di Belitung itu dulu. Sekarang sudah kemajuan pembangunan luar biasa. Setelah itu pindah kita. Aku pindah ke Bali. Belum balik ke Tanjung. Belum balik ke Tanjung. Bangun hotel. Dulu bangun hotel. Boleh lah Pak Ustadz. Ke Bali bangun hotel. Bangun hotel. Perusahaan yang sama. Enggak, perusahaan Oke, lain lain lagi. lagi, oke. Perusahaan yang memang posisi dia layarnya di Jakarta. Jakarta, oke. Di Bali kita bangun hotel. Kalau nanti ke Bali itu ada namanya Fem Hotel. Fem, oh. Fem Hotel. Tulisannya Fame. 3,5 bintang Iya, 3,5 benar. itu di Ada yang Bintang. dekat bandara dia. Ya di dekat bandara. Ini di Sunset Road. Oh, dekat Sunset, Kute, oke, arah siap. Kute. Nah itu ada hotel di situ. Kita bangun sana. Nah udah dah, saya udah nggak cukup lah. Sudahlah pulang aja saya bilang. Maaf, aku sudah berkeluarga saat itu. Belum. Oh, belum. Kayak gitu. Makanya Pulang. puas keliling. Puas keliling. Pulang karena posisi orang tua sudah tua, Ya. udah sepuh. Alhamdulillah sehat walafiat dua-duanya masih sepuh. Kita pulang. 2016 aku pulang ke Muara Enim. Seperti itu. Makanya ketika setelah Waktu mau pulang persiapan ini, pilek apa pilkada? pernah sempet ikut dulu. Oh, sempat ikutan. Oke. Kontes dulu pernah Masya ikut dulu. Allah. Tapi ya sudahlah. Mungkin bukan rezeki di sana. Karena mungkin passion kita itu ada di sinilah di agama gitu kan, ceramah gitu. Karena di sisi lain juga selama di Belitung itu juga saya itu bekerja di proyek. Tapi majelis itu tetap jalan. Satu minggu itu setiap satu minggu itu pindah-pindah masjid. Selama 7 masjid itu. Dan masyarakat sana itu alhamdulillah menerima gitu kan apa yang kita sampaikan. Apa masjid kita ya base-nya itu di Masjid Agung. Di Belitung pada saat itu. Alhamdulillah ditemukan orang-orang baik di situ. Itulah yang membuat saya itu nggak bakal susah lah kalau kita merantau kemana kalau kita punya pegangan gitu kan seperti itu. Makanya balik ke sini 2016 2020 Basnas. Masuk Basnas. Waktu pertama kali Pak Ustadz gabung di Basnas, apa sih yang kebayang? Kayak apa sih maksudnya itu? Oh, Basnas nih tugas. Apa sudah tahu duluan? Oh, Basnas tugasnya ini gitu. Ya, sebenarnya sudah. Saya pikir dulu Basnas ini cuma hanya sekedar mengumpulkan zakat gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Dia ini memang pengumpulan zakat pemberdayaan juga. Tidak hanya kata orang itu ngumpul zakat ditimbun kayak gitu banyak baru dikeluarin, enggak. Ternyata dia hanya Basnas ini punya program. Program seperti Muara Enim Sehat. Ada Muara Enim peduli. Ada Muara Enim Cerdas. Ada Muara Enim Sehat, ada Muara Enim Sejahtera. Ada Muara Enim Peduli, ada Muara Enim Takwa. Ada 6 program sebenarnya. 6 program. Itu dipisah-pisah lagi. Pak, izin Pak. Kalau misal ini kan kita punya 6 program. Nah, kalau Basnas yang kabupaten lain kota, apakah apakah ini langsung dari nasional bikin program ini kita mengejawantakannya di daerah masing-masing atau memang? Iya. Sebenarnya kita tuh hampir sama dengan pusat. Pusat. Kalau kita kan Muara Enim Bangkit, ya kan ada Muara Enim Peduli. Di sana juga ada, seperti di kabupaten tetangga kita, seperti juga ada. Cuman namanya aja berbeda. Seperti itu. Namanya beda. Kayak gitu. Makanya 6 program inilah yang titik berat kita untuk memajukan Basnas. Seperti itu. Harus memaksa sebenarnya. Masalah Basnas ini banyak di kalangan kita juga nggak memahami lah seperti itu. Mekanisme Basnas ini gimana sih sebenarnya? Apakah dia hasil ormas kayak gini? Bukan. Dia lembaga negara yang memang harus memang didorong. Kalau diibaratkan kalau di Pemda itu ada Bapeda. Bapeda Kalau Basnas itu Bapeda syariahnya.
Oh, oke, siap. Kalau Bapeda Pemda ada Bapeda Syariah itu yang memang kaki tangan bupati sebenarnya. Ketika itu ada, karena kita mempunyai dana yang memang harus disalurkan ke sana. Contohnya begini, insya Allah kan besok kita ada penyaluran mualaf. Besok Ya kan? Kemudian tanggal 11 nanti ada lagi penyaluran kepada Fisabilillah. Oh, siap. Itu Program itu. tanggal 11, Pak ya? Iya, tanggal 11 insya Allah. Kalau bisa datang radio ke sana. Siap, sedikit. kita datang. Jadi memang disitulah kita masuk program mana, kayak Muara ini peduli, berarti kalau peduli itu berarti ya ini masuknya Iya. ke mualaf seperti itu. Oke. Ya kan, kalau Muarim cerdas biasanya balik ke beasiswa. SKSS, betul, satu keluarga satu sarjana. Terus ada lagi apa namanya, Muarim sehat. Nah, kita bangun rumah layak huni, sanitasi. Iya. Kita bekerja sama dengan Dinkes juga. Oh, dengan sanitasi Dinkes ya. itu. Ya, alhamdulillah target kita kemarin itu sebenarnya 100 jamban. 100 jamban se-Kabupaten Muara Enim. Oke. Karena masyarakat kita ini kebanyakan kalau kita analisa masih banyak apa namanya, WC lempar. Sorry, Pak, WC lempar. Toilet lempar. Pinggir sungai, Pak. Iya. Oke, siap. Seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat kita ini sehat, jangan sampai air minum yang dari sungai itu kan bisa diambil untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ya nggak mungkin lah kalau kotor seperti itu. Makanya target kita kemarin 100 jamban dan sanitasi seperti itu. Alhamdulillah udah kerjasama dengan Dinkes, ini masih berjalan. Kemudian juga rumah layak huni, kita kemarin sudah kerjasama dengan PTSBS. Oke. Sekarang nih ayo dah kita kepada PT-PT ngajak PT-PT lain kerjasama dengan Basnas lah seperti itu, kolaborasi lah seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah kolaborasi dengan Polres ya. Bedah rumah. Nah, kayak gitu. Nah sekarang ini kita lagi bangun ke rumah yang ke 90 kemarin 98, ini 91, nambah lagi 3 kerjasama dengan Basnas RI, provinsi dengan Muara Enim. Jadi kolaborasi kita Muara Enim ini. Nah, Pak, kalau untuk yang bedah rumah itu, maaf Pak, dia ada range, Pak. Ya. Nominal dari berapa sampai berapa untuk bantuan tuh? Kita ini kalau dari Basnas itu target kita range kita itu 25 sampai 30 juta. Dia dalam bentuk dana atau kita belikan? Kita bangunkan. Oh, kita yang bangunkan. Kita bangunkan. Siap. Dengan catatan tadi tanah harus milik sendiri, bukan karena sengketa. Yang kedua punya ahli waris. Okay. Karena rumah itu kalau ada orang yang ini siapa lagi nguninya, Pak, kayak gitu. Mungkin bisa terjual gitu. Padahal itu dana zakat, infak dan sedekah. Ini yang banyak jangan terjadilah seperti itu. Kita nggak pengen lah terjadi seperti itu. Jadi ranknya itu 25 sampai 30. Nah sekarang ini bisa tahun ini mungkin naik lagi 35 karena tergantung material, harga material. Karena rumah yang kita bangunkan itu kurang lebih 4 kali 6. Ada yang minta 5 kali 5 dengan dengan dinding bata. Karena kebanyakan rumah yang sudah hancur itu kayu kemarin itu kita bangunkan. Memang kita kesepakatan dulu, tim kita survei ke sana. Ada 2 orang ke sana survei, ngelihat posisi rumah ini siapa punyanya, tanahnya siapa, ini kondisi rumahnya memang sudah reot, memang tidak layak, kita bangunkan dari awal. Tapi kalau seandainya rumahnya ini memang reot, mungkin sengnya saja yang bocor, kita bener yang sengnya aja. Atau papanya lah sudah, kita beneri papanya sehingga layak untuk dihuni. Seperti itu. Berarti dia belum tentu berarti tidak habis dana yang 25 itu ya. 25 itu perkiraan kalau kita ngebangun. Perkiraan ya, ranknya itu 25 sampai 35-an, 30-35. Pak Ustadz, yang kalau bicara waktu Pak ya, misalnya ada yang sedekah nih berzakat. Berapa lama Pak bagusnya waktu penyaluran itu sehingga dia perputaran ya, misalnya itu saya nggak maaf Pak, koreksi kalau saya salah. Misalnya saya sedekah, misalnya saya anggaplah ada sedekah sarung Pak ya. Kalau sarung itu nggak dipakai-pakai, pahalanya belum ngalir nih saya. Betul. Bener Pak ya? Betul. Masya Allah, dia keren sekarang saya Pak. Nah kalau untuk yang kita ini Pak Basnas punya target Pak, maksudnya untuk ininya penyerahan ke para pihak berhak tuh. Kita itu sudah alhamdulillah sebenarnya kalau dana zakat, infak dan sedekah ini ya kalau sudah di Basnas itu kan dikelola, proposal yang masuk tuh lihat. Karena
datang ke sono, datang ujuk-ujuk datang ke sono minta bantuan enggak bisa. Karena prosedural kita. Iya. Kayak gitu. Jadi misalkan ada proposal kita bisa bantu, proposal seperti bangun masjid ataupun proposal untuk ini. Dan di Basnas itu tidak ada kita program yang namanya bantuan seperti seragam. Itu tidak ada. Bantuan alat-alat seperti alat musik marawis ataupun hadroh kita tidak ada program itu. Tapi itu semua karena apa? Karena memang tidak diprogramkan. Itu pun bisa mungkin daripada peserta-peserta itu mungkin bisalah patungan untuk beli alat-alat. Sedangkan orang-orang yang miskin itu lebih membutuhkan kan. Nah, disitulah mungkin kita lebih fokus ke sana. Kayak gitu. Maka yang bersifat karena terima zakat itu personal. Zakat itu personal. Jadi misalnya saya berzakat ke Basnas, Basnas ngasihkan siapa yang itu? Personal. Dengan catatan kalau seandainya begini Bang, kalau seandainya berzakat, bilang sama amil zakat, saya mau berzakat nih. Nah, ini orangnya. Bisa ditunjukkan orangnya. Siap. Selama ini kan saya berzakat nih ke tempat saya nih nggak tahu nih kemana, nggak tahu kemana gitu. Nah, tapi saya ada tetangga nih kiri kanan saya. Saya belum berani kalau saya ngasih sana, saya takutnya gimana gitu ya. Nanti dikira merendahkan dia atau bagaimana. Lebih baik saya ke Basnas seperti itu. Lah kayu nih napo kau nih. Tetangga. Ada niat benar itu kan. Jago hati dia kan. Jadi pihak ketiga, pihak kedua. Jadi misalkan bayar zakat ke sana, bawa nama. Ini nih yang perlu dizakatin, saya minta tolong zakat saya salurkan ke sini. Basnas akan menyalurkan. Makanya program-program kita itu seperti sekarang ini kan kita lagi gencar ke SD, sekolah-sekolah kediknas seperti itu ya. Untuk apa? Sebenarnya kita itu mengajak kepada kepala sekolah yang ada di Kabupaten Muara Enim ini untuk apa? Guru-guru yang sudah nisabnya cukup, haulnya sudah cukup, kalaupun dia tidak mampu untuk berzakat, berinfak seperti itu kan, sebagaimana himbauan Bupati kemarin, itu kan bisa dikumpulkan untuk jadi salah satu apa? Dikembalikan ke sekolah untuk beasiswa anak yang tidak mampu. Beli buku ataupun beli seragam yang tidak mampu ya. Alhamdulillah kalau seragam sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi uang tersebut sebenarnya masuk ke Basnas, balik lagi ke sekolah lagi. Seperti itu. Misalkan sekolah mengadakan acara keagamaan seperti Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi, ada dananya terkumpul, tapi tidak mencukupi. Di situ Basnas bisa bantu lagi, menambahi. Seperti itu. Makanya kebanyakan masyarakat kita takut. Kadang kan pengurus masjid aja takut kadang-kadang Bang. Benar. Waduh, duit kita bakal diambil ini. Bener, tapi tidak disalurkan. Kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi ada dilema dia sendiri lah, ketakutan diambil alih seperti itu. Nah juga gitu, makanya kita selalu memberikan memberikan masukan kepada UPZ yang dibentuk Basnas untuk bisa nanti jangan khawatir uang dana tersebut akan kembali ke acara-acara masjid tersebut. Kalau masjid misalkan ada acara seperti itu, seperti beasiswa, seperti pengobatan kita juga pengobatan nih kan. Nah, yang masyarakat kita yang takutnya khawatirnya itu apa? Ada ini yang seperti marahnya sehat, pengobatan. Nah, pengobatan itu sebenarnya kita itu bukan ngobati orang sakit. Karena kan semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah BPJS ya. Kita itu membiayai orang yang menjaga orang sakit. Operasionalnya. Menjaga orang. Jangan sampai yang jago sakit. Nah, itu jadi masalah. Karena itu dari tanggung BPJS yang jago. Iya, jadi masalah seperti itu. Oke. Kayak gitu. Oke, semuanya Kanco Kunian, seru ngobrol dengan narasumber kita kali ini. Seperti tadi kita sebut, semakin banyak bertanya, semakin kita banyak nggak tahu. Oke, selamat siang untuk Amrina Rusman. Terima kasih banyak berkah berzakat, dan juga terima kasih untuk tim radio yang cantik-cantik. Wih, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk doain kita di sini. Jangan takutnya gini Pak Ustadz, kita nih ngetop tapi lupa berzakat. Iya. Belum bisa berzakat, berinfak jadi. Berinfak ya. Oke, siap, mudah-mudahan kita bisa jalankan. Semuanya Kanco Kunian, sebelum kita tutup, kita pengen dengar closing statementnya Pak Haji Zulkarnain Mkom.
Pak, tapi sebelum ditutup Pak, kalau ada kanca kunian yang kepengen berzakat, infak ke Basnas itu bagaimana Pak teknisnya? Menghubungin atau langsung datang ke kantor? Ya. Ke rekening apa segala macam, silakan Pak. Kalau seandainya dari pihak misalkan manajemen radio mau berzakat, itu bisa lihat websitenya. Oke, website kita di Kabupaten Muara Enim basnas.go.id. Kabupaten Muara Enim basnas.go.id. Kap Muara Enim, Muara Enim basnas.go.id. Nah, itu website kita. Situ ada semua cara perhitungan zakat kita. Lengkap di situ. Oke, siap. Dan cara kita untuk membayar zakat juga di situ ada. Gitu. Rekening sudah ada semua. Kalau seandainya memang tidak sempat lagi untuk buka website, telepon saja ada yang namanya jemput zakat. Jemput zakat tadi Ustadz Dedi Susanto yang sering. Oh, Ustadz Dedi ya. Ustadz Dedi Susanto yang sering jemput zakat ke dinas-dinas. Ustadz Dedi? Dedi Susanto. Panggilannya? Ustadz Dedi. Ustadz Dedi. Itu Santing. Ustadz Dedi Santing. Susanto. Oh, Susanto. Selamat siang. Maaf Ustadz Dedi. Santing. Yang kedua, kalau misalkan yang ketiga, kalau seandainya tidak sempat juga bisa langsung bayar ke sana, sekali mampir lah ke kantor Basnas di Islamic Center. Ya, di situ sudah ada pelayanan yang menerima, di situ langsung kita bisa berdoakan seperti itu. Ustadz Dedi juga rajin seperti itu, untuk keliling dia ada sensitivitas yang terkait. Oke, semuanya kanca kunian. Sebelum kita tutup, kelar sudah aksi acara kita hari ini. Kita Pak Ustadz Zulkarnain Mkom, beliau adalah Wak-4 bidang administrasi Basnas Kabupaten Muara Enim. Closing statementnya Pak Ustadz, kita kepengen tahu apa nih harapan besarnya untuk Basnas Muara Enim, dan juga dalam seberapa besar support Bapak Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Muara Enim. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih semuanya para pendengar setia dan yang menyaksikan. Ini merupakan salah satu mungkin dorongan, sebagaimana Pak Bupati sudah mendorong jelas dengan pidatonya, mendorong keras untuk bisa Basnas Kabupaten Muara Enim lebih maju. Karena apa? Karena kita juga mendukung program Membara ini. Salah satunya adalah bedah rumah layak huni, dan itu pun sudah ada di Basnas, tinggal kita mengkolaborasikan saja dengan dengan Pemda Kabupaten Muara Enim. Dan juga seperti rumah sakit. Rencana kita juga kalau misalkan Pak Bupati mendengarkan kita di sini Basnas, kalau seandainya nantinya itu dana kita sudah sampai target 5 miliar, kita punya rencana ada rumah sehat Basnas. Jadi mereka juga bisa ketika sakit itu bisa tinggal di situ, mendekati masyarakat, dekat rumah sakit atau bagaimana. Karena apa? Kita ingin tercover semua kegiatan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dan mendorong Muara Enim ini selangkah lebih maju lagi seperti itu. Dan juga kemiskinan ekstrim seperti itu bisa kita bantu dengan konsumtif yang memang layak diterima oleh itu semuanya. Jadi harapan besar kita dari Basnas Kabupaten Muara Enim, Bupati sudah memberikan statement yang sangat luar biasa kepada kita agar para ASN dan juga P3K yang memang sudah dilantik itu untuk bisa menunaikan zakatnya ke Basnas Kabupaten Muara Enim. Dalam hadis Nabi SAW, ma'akal tafafnaita au labis tafablaita au tasaddaq tafamduita. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan apa yang kau makan itu hari ini kau makan, besok sudah menjadi kotoran. Kemudian apa yang kau pakai hari ini bagus, besok sudah lapuk, sudah rusak dan kusam. Tapi au tasaddaq tafamduita, sedekah itu akan menjadikan sesuatu yang abadi. Hari ini memang kita tidak merasakan keluar duit, tapi yang kita rasakan nanti setelah kematian. Karena apa? Ya, karena kita lihat sendiri cita-cita orang yang meninggal itu salah satunya apa? As-sadaqah. Pingin aku bersedekah. Rabbi laul akhartani, ya Allah jika engkau berikan aku sedetik saja, semenit saja untuk kembali sedekah. Aku ingin bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang baik. Itu cita-cita orang yang meninggal.
bagaimana Allah kembalikan lagi ke dunia seperti itu. Maka disinilah kita mengajak Basnas Kabupaten Muara Enim ini untuk lebih kepada muzaki yang memang sudah senantiasa membayarkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Muara Enim dan percaya kepada Basnas Kabupaten Muara Enim, sehingga program-program Basnas Kabupaten Muara Enim ini semua bisa tercover oleh Basnas, bekerja sama dengan Pemda dan juga mendorong program Bupati yang Muara Enim bangkit membara ini, bangkit Muara Enim. Jadi program-program yang sudah berjalan dengan baik itu akan terdorong menjadi lebih lebih wah lagi seperti itu. Jadi kita harapkan mungkin juga kepada para muzaki yang terikat maupun tidak terikat, baik daripada masyarakat yang mungkin kurang pemahaman terhadap zakat ini, bolehlah nanti kita mengundang ataupun nanti kerjasama dengan masjidnya untuk mempresentasikan masalah tentang kedudukan Basnas dengan zakat ini apa, seperti itu. Itu mudah-mudahan saya berharap juga Bang, semuanya ini masyarakat kita ini melek terhadap zakat, infak dan sedekah. Jangan menutup mata, karena ini kita seorang muslim dan kewajiban kita ya peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu saja Bang. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Zulkarnain Mkom. Kanco Kunian, dengan statement tadi berakhir sudah aksi acara kita Sersan Mangarasan. Nanti kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih semakin banyak informasi yang kita dapat. Hari ini kurang. Pokoknya hari ini kurang sekali. Oke, semuanya Kanco Kunian, saya Dijanggi bersama dengan Nutin, kemudian ada Niken Duta, Kadaya, dan juga ada Azza. Pamit undur diri dari Jalan Kartini nomor 257 Muara Enim. Nanti kita ketemu lagi. Dengan segala rendah hati kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Muara Enim membara. Bye bye.